Nah, artinya apa? Ini kan menegaskan bahwa pemilu ini diselenggarakan oleh KPU yang cara kerjanya amatiran itu. Kalau ngelihat dari statementnya tadi Mas Anies dan Caimin di situ, terus apalagi Pak Prabowo kan juga ke DPP PKB kan, saya sudah mencium aroma-aroma bau menteri di situ memang. Belum pernah saya nemu teman-teman PDIP itu mengkritik Prabowo Subianto, Bang. Mungkin saya salah menghitung ya. Tapi kalau Pak Jokowi itu melebihi sholat 5 kali sehari, Pak. Misalnya punya interest untuk bertemu dengan Megawati, ingin mengajak berkoalisi, ya karena memang agak rumit menghadapi PDIP kalau berada di luar kekuasaan, Pak. Ada kabar baik tentunya datang dari negara tetangga kita Indonesia karena pemilu presiden dan wakil presiden di sana sudah berakhir dengan aura yang bisa dikatakan positif ya. Tapi nggak tahu ini menurut siapa. Tapi mayoritas menyatakan seperti itu. Setelah gugatan sengketa pemilunya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka pun kompak memberikan ucapan selamat untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Ini nih, kita dengerin cuplikannya. Sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Yang paling menarik perhatian itu justru suasana keakraban yang tampak kembali terlihat saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Karena ada pasangan Anies Muhaimin yang juga hadir di sana langsung dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI pada Rabu 24 April kemarin. Jadi kehadiran Pak Anies dan juga Caimin ini tentu diapresiasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidatonya. Kita dengerin. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai paslon 01 hadir di situ bersama-sama menerima keputusan KPU. Nah, yang baru kita lihat tadi itu kan pernyataan saat Prabowo Subianto datang ke PKB bertemu dengan Caimin. Kita lihat ya, bahkan dalam satu hari 2 kali loh Prabowo Subianto ini mengapresiasi sikap atau bagaimana kemudian kondisi yang dialami oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi sayangnya ada pasangan Ganjar Mahfud yang gak kelihatan waktu penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Pak Ganjar sih bilang kalau dia tidak bisa hadir karena nggak dapat undangan dari KPU. Sementara itu Pak Mahfud MD juga mengatakan tidak hadir karena pemberitahuan undangan dari KPU ini terlambat sampainya. Kok bisa ya? Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029.
selamat bertugas. Duh, gimana nih ya, kok bisa ya undangannya belum sampai, terus mepet-mepet ketahuannya, apa nggak dikirim aja lewat pesan singkat gitu kan? Kalau zaman now kayaknya gampang ya kirim pesan seperti itu, atau mungkin harusnya pengiriman undangan itu same day ya nggak sih? Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ini kayaknya yang harus dikoreksi tuh gimana tuh sebenarnya? Jadi salah di mana nih? Ya kan undangan itu perkara cepat atau lambat kan yang penting sampai. Oke, kita siapa dulu nih? Mungkin ke Bang Masinton dulu aja kali ya. Ini yang pertama Bang, Yap. kenapa nggak datang? Iya. Padahal KPU juga sudah tadi merespon bahwa KPU sudah ngundang katanya. Betul. Dan ini undangannya ke di mana-mana, Bang. Ya, pertama tadi kan sudah disampaikan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah menyampaikan bahwa undangannya itu telat. Bahwa diundang ya. Tadi Pak Prof Mahfud menyampaikan bahkan 30 menit sebelum acara baru dihubungin. Artinya apa? Ini kan agenda seluruh tahapan pemilu. Dari mulai proses pendaftaran, pelaksanaan kampanye, sengketa pemilu, sampai kemudian penetapan hasil pilpres ya. Itu kan semua sudah teragendakan Mbak. Dalam kalender agenda tahapan pilpres gitu ya. Nah artinya apa? Ini kan menegaskan bahwa pemilu ini diselenggarakan oleh KPU yang cara kerjanya amatiran itu. Iya. KPU-nya yang amatiran. Iya KPU-nya yang amatiran. Ini bahkan sampai proses penetapan aja. Ya undangan aja tuh bisa begitu tuh. Ya, nggak nyampe kepada seluruh peserta kontestan tuh. Harusnya kan ada LO masing-masing ini kan Bang, kandidat itu kan? Iya. Iya kan? Ya artinya kalau itu tidak sampai kan berarti ya ada masalah memang di KPU itu sendiri. Dari sampai proses informasi pengundangan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau banyak masyarakat ya mempertanyakan hasil pemilu, ya itu salah satunya. Ini menampakkan KPU ini amatir benar gitu. Kalau kita lihat seluruh rangkaian itu bahkan aplikasi yang dibuat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas kepada publik ternyata nggak bisa menyajikan informasi yang akuntabel, yang bisa dipercaya gitu. Contoh apa sih rekap seperti itu kan. Nah itu menampakkan seluruh proses rangkaian pemilu ini ya memang ya ini diselenggarakan secara amatiran itu. Tapi kan ini informasinya sebenarnya bisa diakses oleh publik gitu loh. Kalau akan ada penetapan nih di hari Rabu 24 April. Ya terhadap peserta kan calon presiden ya. Calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta ya, kontestan ya. Ya kan mereka harus diundang dong secara resmi. Ya. Kan nggak bisa ujuk-ujuk tuh. Media juga kalau mau datang harus memenuhi undangan. Kan tidak bisa setiap orang hadir dalam acara itu. Kita sendiri kalau tidak diundang nggak mungkin bisa masuk itu. Kan begitu. Nah, begitupun dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud ya nggak mungkin hadir karena undangannya datang telat. 30 menit. Iya. Ini Bang ada jawaban. Pak Ganjar ada di Yogyakarta. Saya setuju dengan Jaksa Agung kita ini. Karena bagaimanapun dari sudut katakanlah hukum kan saya ini Menteri Hukum dan HAM di negara bayangan kan begitu. Jadi formal itu penting saya pikir. Coba bayangkan kalau memang sudah dibuat di publik seperti itu akan ada. Tiba-tiba duduk dua calon tersebut tapi tidak ada undangan, tidak ada kepastian. Gitu ya. Jadi oleh karena itu bahwa saya kira peraturan itu harus ini ditata oleh Kementerian Hukum dan HAM nanti pengelola manajemennya termasuk peraturan-peraturan yang sangat kecil sekali termasuk undangan karena bagaimanapun bahwa KPU ini kan lembaga formal dan harus mengundang orang yang hadir secara formal. Itu kita bicara normatifnya atau hukum positifnya. Tetapi secara substantif sebenarnya sudah dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Mereka berdua menyatakan selamat kepada pemenang presiden pengganti beliau nanti gitu ya, yaitu Prabowo Gibran. Pengganti Pak Jokowi. Nama Prof Mahfud ini gak diganti-ganti. Aturan kekal abadi kalau yang ini. Artinya secara substantif hadir atau tidak hadir sudah menyatakan bahwa selamat kepada Prabowo Gibran dan akan mentaati
keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Karena dua sosok ini adalah pemimpin yang konstitusional, yang tidak mau mengutak-atik daripada konstitusi. Oke, ini Pak Menteri ditahan dulu nih. Ini saya ada jawaban dari anggota KPU ya, Bapak Idam Idam Holik. Ya, dia mengatakan kami pastikan surat undangan sudah disampaikan. KPU mengirim soft copy dari surat undangan itu melalui messenger maupun surel atau surat elektronik malam jam 10 malam. Nah, Idam mengaku sempat berkomunikasi dengan LO Ganjar Mahfud, menurutnya undangan sudah tersampaikan dengan baik. Saya secara pribadi sempat berkomunikasi dengan Mas Chandra untuk menyampaikan surat tersebut. Begitu juga dengan rekan-rekan komisioner lainnya. Nah, ini kalau kita pandang, ini kan peristiwa di tengah tadi wajah yang damai, ada gelak tawa, ada kedamaian. Tidak hadirnya ini mungkin dengan alasan surat belum sampai, tapi itu kan punya makna atau wajah yang lain gitu ya. Mungkin Menkominfo ada tangkapan lain nggak? Termasuk tadi tuh Pak Menkumham bilang ini kan yang penting sudah disampaikan selamat. Bedanya Mas Anies selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Prabowo bla 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 orangnya patriotik segala macam. Sementara Mas Ganjar ya selamat kepada pemenang. Ya. Jadi tadi karena kebetulan saya kan diutus Bapak berdua ke sana. Jadi datang ke acara tadi. Memang ada beberapa hal yang agak tidak biasa lah, tidak lazim. Yang pertama, acaranya mulainya terlambat. Dari yang harusnya jam 10, mulainya kalau nggak salah baru 10.45. Jadi nunggu lama benar. Kita tuh nggak tahu nih yang ditunggu gimana nih. Jadi apakah orang yang ditunggu ataukah ada hitungan yang belum selesai, kita nggak tahu. Jangan-jangan ada hitungan belum pasti lagi nih. Nah, ternyata masalah undangan. Ditunggu lama. Gus nerima undangannya kapan? Dari tadi malam itu saya masih kontakkan sama Mas Hashim. Oke. Jam 10 itu memang masih belum firm lah. Sampai semua partai-partai itu yang saya kontak, mereka belum terima undangan. ID card pun saya baru dapat tadi pagi. Jadi memang ada masalah yang Rabu pagi. Rabu pagi. Meskipun ini kan kalau Gus kan bagian dari ini ya alat pelengkap ini kan. Ini kan kandidatnya kan harusnya. Iya. Utamakan harusnya. Kalau gini, kita kelas jongo saja dapatnya tadi pagi. Harusnya kan kalau kelas dewa dari tadi malam. Harusnya kan begitu. Ya tapi pada kenyataannya enggak. Nah ini kita nggak tahu siapa yang benar. Ya tadi Mas Ganjar bilang nggak nerima, Prof Mahfud bilang terima tapi terlambat. Nah Mas Anies pun datangnya terlambat. Artinya kalau mereka on time, itu kan maksudnya ini kan acara penting. Nggak mungkin dia datang terlambat gitu loh. Jadi ya kalau saya masih harus ngecek, mungkin memang ada miskomunikasi di tengah-tengah. Ya, masih di rapat kerja Kabinet Bayangan, mohon izin ini Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para Menteri dan Pak Jaksa Agung. Kita punya satu tayangan, ini yang memorable banget. Kalau ngomongin momen penetapan Capres dan Cawapres terpilih. Kita tayangin di belakang sini. Ini dia momennya. Mana Dinda? Ini dia. Tampilkan. Mana wajahku aja situ Dinda? Ampun Pak. Nah, langsung ini kita coba ulangin lagi nanti sambil boleh dikasih tahu. Karena kan Pak Menkominfo ini kan yang hadir langsung di sana nih. Waktu hari Rabu. Beliau ini penemu gemoy ini. Foundernya dari gemoy itu. Nih, momen kegemoyan ini dihadirkan langsung. Tadi saya melihat waktu hari Rabu itu, saya melihat bahwa itu adalah spontan. Jadi Pak Prabowo itu kan habis dari panggung, terus beliau turun. Betul. Nah beliau turun ketemu Mas Anies gitu kan cair. Sebenarnya pada waktu baca speech itu sempat ngeledek. Mas Anies, saya pernah merasakan duduk di situ. Di posisi perasaan Mas Anies itu karena pernah kalah kan, berkali-kali pula. Jadi begitu. Nah ngelihat itu, jadi saya bisa merasakan senyumnya itu tertahan lah atau gimana. Kecut. Begitu turun ngelihat Mas Anies kan salamin gitu ya, mungkin awkward antara mau meluk atau apa ya, keluarlah ininya Pak Prabowo kan. Tapi memang itu gayanya Pak Prabowo. Beliau tuh kalau sama orang kalau nggak nepuk-nepuk yang keras benar atau gimana pilih atau
narik gitu. Ya memang modelnya begitu. Itu love language-nya ya gitu ya? Love language-nya. Iya. Jadi ya bukan gimmick, memang begitu. Terus diocrok-ocrok gitu. Cuman kita nggak dengar apakah ngomong Mas Anies, Mas Anies. Kita kan nggak tahu. Iya. Jadi atau begini, Menteri ya, Menteri ya. Iya itu yang kita tunggu. Kan nggak tahu. Atau ini Gus, acting dasmu. Atau gini, masih 11. Nah itu tuh sebenarnya yang pengen kita dengerin gitu, spill dari kejadian di sana. Ya. Berarti ada obrolan ya yang dilakukan kayak gitu. Karena kalau kita lihat kan setelah itu juga Gus Imin berdiri tuh, Ya. Pak Menkominfo. Sebenarnya kalau ngelihat dari statementnya tadi Mas Anies dan Cak Imin, di situ terus apalagi Pak Prabowo kan juga ke DPP PKB kan, saya sudah mencium aroma-aroma bau menteri di situ memang. Jadi ya kita nggak tahu nih, artinya kalau memang Mas Anies sudah tidak layak lagi menjadi cagup, kan nunggu 5 tahun lagi untuk jadi capres lagi. Nah 5 tahun ini dalam strategi komunikasi politik itu tidak menguntungkan, karena terlalu lama, ya kan? Nah jadi apa nih? Ya kali-kali jadi menteri lah diajak-ajak, kan kita nggak tahu. Dia cocok jadi menteri luar negeri ini, cocok pidato bahasa Inggrisnya lancar banget kan Mas. Bisa jadi. Masa Mendikbud lagi? Iya, menteri luar negeri kan. Tapi ketidakhadiran Mas Ganjar itu punya makna tersendiri nggak buat Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang, dan di situ ada Mas Anies dan Cak Imin juga yang memberikan legitimasi. Ya, kalau yang tidak tahu, yang kan nggak semua di situ tahu kenapa Mas Ganjar sama Prof Mahfud nggak hadir. Ya. Masyarakat pun juga kan tidak tahu, nggak semuanya tahu maksudnya. Kalau yang nggak tahu kan jadinya apa ya, bad campaign untuk Mas Ganjar, untuk pasangan nomor 3. Nah itu yang harus dihembuskan gitu loh, bahwa ini bukan karena kita nggak mau datang karena kita tidak tidak negarawan. Nah itu menurut saya agak miskomnya di situ tuh. Nah sekarang jadi PR buat semuanya, baik dari KPU maupun dari timnya Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Tapi ya sudah lewat juga ini, mau ngapain Kita geser dulu ke Menteri Agama ini dia. Betul. Ya kan? Nah Menteri Agama ini tadi saingan beratnya tadi ada. Siapa? Siapa itu? Ketua KPU. Doanya semua full bahasa Arab. Berat tadi. NU. Wah. NU. Kalau Gus Ipang lebih lancar bahasa Inggris kayaknya daripada. Udah nggak menantang lagi kalau Gus Ipang kan. Jadi saking Legitimasi lamanya tadi doa pakai bahasa Arab, itu sampai ada celutukan, wah ini jangan-jangan lagi fit and proper untuk Menteri Agama. Saya tahu Gus Ipang ini pecinta Umi Kalsum ini. Lebih lancar bahasa Inggris saya yakin. Nah kita ke Menteri Agama nih. Ini semua sudah terjadi. Janganlah pernah engkau tangisi susu yang Cocok. pepatah India yang suka Pak Menak pakai ini. Nah pertanyaan saya, ini nggak datangnya Mas Ganjar secara politik ya kita lihat. Apakah ini dalam situasi lagi semblehoy aja? Atau memang ini adalah cara dari PDI Perjuangan untuk mengatakan kami akan di luar 5 tahun ke depan? Termasuk saya tambahkan sedikit Pak Presiden izin. Termasuk tadi ucapan selamatnya yang kok kayaknya selamat kepada pemenang. Mas Anies selamat kepada Prabowo dan Gibran. Nah ini punya makna politik nggak? Atau memang itu stylenya Pak Ganjar aja? Presiden dan wakil presiden kompor terus. Kalau saya sih memaknai 2 hal. Kalau mendengar statementnya Pak Jaksa Agung sama Menkominfo ini kan sederhana. Jadi KPU ini sebenarnya bukan hanya tidak terlampau prepare atau amatiran ya, tapi tidak bisa menjaga suasana hati pasca Pilpres. Jadi ini kan kalah menangnya sudah mulai terbaca sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada keputusan KPU. Jadi undangannya itu nggak bisa ujuk-ujuk tengah malam diberikan. Toh sidang MK kan juga diputuskan pada hari Senin. Kenapa tidak sorenya langsung dibuat? Dikasih Selasa pagi untuk datang Rabu pagi. Kan enak Pak. Untuk sekelas OSIS bisa melakukan itu dengan baik sih sebenarnya. Selesai urusan semuanya. Selesai urusan artinya apa? Jadi alibi untuk tidak datang karena undangan mendadak itu tidak akan muncul. Ini juga bisa jadi alasan. Seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk apa juga datang. Ini kan hanya sebatas kesaksian soal pengesahan siapa yang menang dalam Pilpres. Tapi yang kedua menurut saya yang paling prinsip, betul tadi, ini kan semakin menebalkan satu keyakinan bahwa Ganjar Mahfud ini kan sebenarnya mewakili dari sikap politik dari PDIP secara umum. Bahwa PDIP ke depan apapun judulnya siap dan cukup tegas untuk berada di luar kekuasaan dan menjadi oposisi. Tapi
Yang ingin saya katakan adalah PDIP tegas seperti dengan keyakinannya bahwa pemilu di 2024 ini penuh dengan dugaan-dugaan kecurangan, intimidasi, mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan dan seterusnya. Kalau mau ditambahkan satu lagi, jadi kalaupun toh Mahfud dan Ganjar ini datang yang untuk apa juga Pak, nggak perlu berbaik-baik juga lah karena memang mereka sudah siap dengan segala konsekuensinya. Mungkin yang lain itu datang, mungkin mereka berharap ada cahaya di ujung terowongan, harapan diajak untuk jadi menteri, harapan untuk diajak islah, untuk diajak baik-baik dan seterusnya. Oh, ini bicara investasi masa depan berarti. Oh iya dong, ini kan untuk menunjukkan bahwa kubu nomor 1 khususnya Muhaimin dan Anies ini sudah baik-baikan dengan Prabowo dan Gibran. Jadi di situ mungkin muncul ruang komunikasi, muncul ruang negosiasi dan ini kemungkinan bisa jadi pintu. Bagaimana misalnya Pak Prabowo Subianto yang mazhabnya ingin merangkul juga akan terbuka. Ahlan wa sahlan kepada Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Tapi bagi Ganjar dan Mahfud nggak begitu jalan ceritanya. Nggak ada lagi yang perlu diratapi. Pemilu sudah selesai dan mereka sebenarnya kelihatan tidak terlampau berharap untuk diajak Pak. Untuk apa untuk diajak? Toh bagi mereka tidak akan berkongsi dengan hasil pilpres yang menurut mereka penuh dengan kecurangan-kecurangan itu. Yang terakhir yang ingin saya katakan sebenarnya. Baru hari ini saya istikharah. Baru muncul satu istilah itu, haram hukumnya sebenarnya bagi paslon 1 dan 3 berkoalisi dengan nomor 2. Kenapa? Karena 1 dan 3 ini meyakini hasil pilpres mah curang. Karena dituduh curang, haram hukumnya yang menuduh curang untuk bergabung. Kalau PKS, Nasdem dan PKB itu semuanya sepakat hasil pemilu penuh dengan kecurangan, mestinya jangan dong berkoalisi sekalipun ditawarin. Begitupun dengan nomor 3, jadi Bang Masinton, Bang Emrus, kalau Ponto diajak jangan dong, toh kalian juga menuduh ini penuh dengan kecurangan kok. Tak ada dalilnya yang mengatakan bahwa penuduh kecurangan berkongsi dengan pemilu hasil kecurangan. Itu hanya ada di neraka Pak. Hanya di neraka. Tapi kan kita bisa melihat Agama. Konsisten haram hukumnya. Iya, jadi Itu. pertama kalau sikap partai ya, saya nggak mau mendahuluin itu. Nah tapi kalau sikap partai itu biar partai lah yang memutuskan gitu ya. Mei Bang ya? Iya, ini akan ada rakernas PDI Perjuangan 20-an Mei gitulah ya, tanggalnya nanti akan diumumkan. Artinya apa? Bagi PDI Perjuangan yang utama itu adalah bahwa selalu disampaikan oleh Bu Megawati tentang bagaimana konsistensi kita bernegara itu berkonstitusi. Bagaimana mengedepankan ajas kedaulatan rakyat. Reformasi dan demokrasi itu harus dijaga betul. Nah, dalam konteks ini ya, bagi PDI Perjuangan itu menjadi salah satu syarat yang utama. Itu bahwa PDI Perjuangan pernah berada dalam pemerintahan, pernah di luar pemerintahan, ya. Dan bagi PDI Perjuangan pemilu itu bukan sekedar menang kalah. Tapi pemilu itu adalah sebagai ajang peneguhan kedaulatan rakyat. Maka pemilu tidak boleh dilaksanakan hanya dalam pemenuhan aspek prosedural formal ansih. Gitu loh, dengan mengabaikan prinsip-prinsip jurdil, ya, jujur, adil, bebas, dan berintegritas gitu loh ya. Luber. Artinya apa? Demokrasi substantif itu adalah bicara tentang kebebasan, kejujuran, keadilan. Kan di situ. Bukan hanya dalam aspek penyelenggaraan pemilu yang dibuat seakan-akan. Ya kan jelas, Orde Baru itu menyelenggarakan pemilu. Dibilang dia jurdil, tidak. Yang jelas diyakinin itu curang. Sama seperti sekarang yang seharusnya. Yang curang KPU-nya apa yang menang? Yang curang. Yang justru yang bahaya sekarang itu ya kenapa seperti pada masa Orde Baru ya karena ada kekuasaan kan. Yang seharusnya kan pemilu itu sebagai ajang kedaulatan rakyat. Kan? Di mana rakyat bebas menentukan pilihannya. Dia akan ke siapa begitu. Ya Orde Baru kan semua diarahkan. Hari ini kan juga pemilunya begitu kan. Ada pemenangnya iya. Sudah ditetapkan, sudah. Harus kita hormatin hasil MK, ya harus, kan gitu ya. Tapi pemilu itu bukan sekedar angka-angka, bukan sekedar menang kalah. Pemilu dia harus bisa melahirkan produk yang legitimate.
Sekarang kalau kita lihat ya di MK-nya tidak bulat tuh. Baru ini terjadi dalam sejarah pemilu kita, sengketa pilpres di MK tidak bulat itu, ada dissenting 3 hakim. Dari sini aja sih sudah melahirkan satu produk yang memang tidak akan pernah bulat penerimaannya. Ditahan dulu Pak Jaksa Agung, Pak Menkominfo, apakah nih sinergis nih atau koheren nih antara kami menerima, setuju, sudah ikhlas, sudah memberikan selamat, tapi kami juga mengajukan gitu. Ini nyambung jaka sembungan ya atau memang ini koheren? Tapi dijawabnya lebih paten usai jeda. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Gimana tadi Pak Menkominfo, silakan dielaborasi itu. Jadi menurut saya lebih baik PDIP ini satu kata satu perbuatan. Oh iya. Tegas banget ini Pak Yai. Oh enggak harus, karena menurut saya kan juga kebetulan pernah membantu PDIP 2014. Roots-nya memang seperti itu, marwahnya itu seperti itu. Jadi daripada gabung dalam sebuah koalisi bahtera yang besar, rakyat ini tidak ada yang terwakili. Nah menurut saya sudah tanggung. Nggak patean ya? Nggak patean. Mas Hasto setiap hari kerjaannya nyikatin Pak Jokowi seperti itu, terus ngapain lagi nanti bergabung? Ya kan, logikanya dasarnya seperti itu. Bagi saya ya, ini bagus bagi PDIP sendiri. Oh, berarti langkah Mas Hasto ini udah tepat ini? Tergantung. Setiap hari membuat Sikapnya. press conference untuk mengkritisi gitu. Kalau kami ini para praktisi komunikasi ini, caranya Mas Hasto ini kan ada 2 arti. Bisa jadi emang itu caranya Mas Hasto yang kepingin PDIP di luar. Karena mungkin ada sebagian Korea-Korea itu yang kepinginnya di dalam. Nah kan kita nggak tahu. Kenapa yang pengen di dalam itu Korea-Korea? Ya kan Korea ada yang utara, ada yang selatan. Ya, canggih. Iya. Kalau kita sebutnya di Korea itu namanya ini jatuh kucing. Ya, jatuh kucing. Itulah. Kan ada Korea yang melenting dan tidak melenting. Nah jadi itu. Jadi menurut saya kalau memang mau konsisten dan memang bagusnya dengan tadi udah tidak datang, ya sudah. Nggak ada yang salah dengan Mas Ganjar bilang kepada pemenang gitu ya. Berarti Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak datang adalah sejalan dengan strategi Mas Hasto tadi kalau ingin di luar gitu. Saya nggak bilang begitu karena bisa jadi benar mereka tidak menerima undangan. Ya kan kalau itu masalah masih abu-abu lah. Ya. Tapi kalau masalah ngomongnya bahwa tidak menyebut nama untuk kepada pemenang, ya itu haknya Mas Ganjar. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk tiba-tiba menjadi sangat baik seperti yang Bang Masinton bilang. Ya sudah, kita udah begini. Tapi kan undangan itu Don't expect too much, ya. haknya Mas Ganjar sebenarnya, Gus. Oh iya. Haknya nggak diberikan harusnya Melawan komplain dong. Aku mau datang tanpa diundang. Iya, aku udah mau naik sepeda dari Jogja untuk datang gitu. Udah pakai helm. Nah jadi ke situ. Setuju nggak Bang kalau kira-kira di situ? Iya. Sebagai pribadi bukan sebagai. Betul, itu kan lebih pada acara seremoni. Kita jadi host juga. Kalau tidak, Iya lupa kita. izin Pak Presiden dan Pak Wapres. Ya kalau nggak salah juga pada 2014 penetapan hasil Pilpres 2014 lalu juga itu cuman dihadiri yang pemenang aja. Artinya itu sebenarnya sih nggak ada inilah, lebih pada seremoni lah itu. Artinya secara sikap gentleman, ya udah disampaikan kok, diucapkan selamat. Gitu. Kan legitimasi Bang, ini legitimasi penting untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Ya, tanpa kalau di tidak. Amerika kan sebelum ada victory speech, yang kalah harus kasih pidato konsesi dulu, ucapkan selamat, baru yang menang. Begitu putusan MK kemarin disampaikan, itu final dan mengikat, Prof Mahfud dan Pak Ganjar menyampaikan. Iya. Begitupun dengan Pak Muhaimin beserta Pak Anies. Ya gitu loh, menyampaikan ucapan selamat. Jadi saya rasa udah cukup ya. Udah cukup. Perkara nyebut nama nggak nyebut nama itu style aja lah ya. Ya itu teknis lah itu. Iya kan, artinya kan pemenangnya kan cuma satu, bukan ada 2 pemenang kan. Selain teknis itu namanya ada bentrok hati sih Bang. Ini yang saya mau tanya nih ke Menteri Agama. Ya bentrok hati bahwa ya tidak nyebut nama memang adalah sesuatu yang sangat pribadional sebenarnya. Nyebut apa coba? Pribadional. Personal dan subjektif. Nah, itu pribadional. jadi ya udah disebut aja sebagai pemenang. Pemenang itu orang juga pasti mensimplifikasi adalah Prabowo dan Gibran. Seperti Bukan halnya Jokowi, bukan Jokowi ya? bukan Jokowi. Jadi
Seperti halnya Miftah Sabri itu tidak mau menyebut Gibran. Dia hanya selalu menyebut Jokowi Junior. Itu kan sangat personal gitu. Sebagai bentuk penolakan terkait dengan majunya Gibran sebagai wakil presiden. Dan Miftah Sabri itu declare loh. Tidak mau menyebut nama Gibran. Selalu menyebut Jokowi Junior. Itu sebagai resistensi. Kayak beliau dong. Nah, persis seperti Bang Masinton. Nggak mungkin nyebut Gibran. Samsul terus itu kemana-mana. Personal aja. Tapi publik paham siapa yang dimaksud. Termasuk soal siapa yang disebut dengan pemenang ketika Prof. Mahfud dan Ganjar memberikan satu statement kemarin saat MK memutuskan. Itu orang tahu pasti tujuannya kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi dalam suasana hati yang semacam ini memang betul ya. Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum Pribadional ini ya. Iya sangat pribadional lah penilaian saya ini. Memang PDIP itu mau di luar Pak. Jadi intonasi yang sampai ke publik itu memang PDIP terus menyalak, agresif. Meski nyalakan dan agresivitasnya itu bersayap. Yang diserang itu bukan Prabowo, tapi Jokowi dan keluarga besarnya. Jokowi wa akhwatuha dan keluarga besarnya dan sahabat-sahabatnya, para relawan juga dikritik dan terusnya. Belum pernah saya nemu teman-teman PDIP itu mengkritik Prabowo Subianto, Bang. Mungkin saya salah menghitung ya. Tapi kalau Pak Jokowi itu melebihi sholat 5 kali sehari, Pak. Bisa 7 kali itu kritik ya. Termasuk sunahnya itu. Habis kritik Jokowi, kritik Samsul lah nabrak pintu tol kan. Besoknya lagi disuruh jujur dan seterusnya. Itu artinya apa? Ada suasana kebatinan yang tidak selesai dalam konteks ini. Pak Masinton aja punya pantun nih Pak Presiden. Jaka Sembung, Bambang Pacul ini kan. Nah ini berarti arus utamanya itu mau di luar menurut Mr. Adi Pray tadi. Iya, nah, tapi gimana caranya? Apakah Korea-Korea yang mau di dalam tadi ini nggak melawan? Kan kita seperti yang Gus Ipang bilang tadi, persatuan Korea-Korea ini cuma ada dalam pikiran kan, nggak dalam perbuatannya nggak sulit bersatu nih kan. Nanti perlawanan Korea-Korea akan kelihatan tuh di bulan Mei kan, kemana arah sikap politik itu. Karena kalau mau melihat dua madhab besarnya, ini yang sampai ke publik kan madhab di luar Pak. Madhab serang menyerang, madhab yang konferensi pers setiap hari, ya kan? Nah sementara mazhab yang akomodatif, Mbak Puan Maharani dan kawan-kawannya itu memang silent pergerakannya, akomodatif, cukup terbuka kepada siapapun. Tapi bukan berarti tak ada lobby-lobby dan keinginan. Ya endingnya tentu di bulan Mei, di mana PDIP akan memutuskan kemana sikap politik mereka. Apakah istiqomah iman politiknya di luar atau dia akan menjadi bagian di dalam. Ini kan tergantung siapa yang kuat-kuatan membisikkan kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Kalau yang kuat bisikannya adalah suara konferensi pers yang agresif, maka akan ada di luar. Tapi kalau yang masuk ke hatinya itu adalah suara Korea-Korea yang sedang berjuang untuk berada di dalam, bukan tidak mungkin PDIP akan memutuskan. Karena kalau kita membaca landscape politik kita ke depan, posisi agresif itu nggak menguntungkan loh. Di 2024 kalau kita hitung rata-rata ada sekitar 62% kelompok pemilih umur 40 tahun ke bawah Pak. Dan sikap politik mereka nggak suka dengan yang nyalak-nyalak itu. Suka yang gemoy-gemoy, joget-joget. Dan nggak berat-berat pikirannya. Ini tentu dihitung juga oleh kawan-kawan PDIP. Jadi agresif untuk memperlebar ceruk pemilih mereka. Itu terjadi 10, 15, dan 20 tahun yang lalu. Tapi ke depan sudah berpikir yang lain. Apalagi kita melihat Prabowo ini saat ini selalu ingin kelihatan tampil bersahaja, seperti anak muda, low profile, dan seterusnya, dan so on and so on. Begini, tadi kan cuma dibahasnya kan tergantung sama Bu Ketum. Ya kan? Nah, padahal kan ada parameter lain, yaitu pemilik kekuasaan yang akan datang. Pak Prabowo. Nah jadi kalau ngelihat dari dua, ini dapat bocorannya, kita nggak boleh nyebut info A1. Ingat di hari Lebaran, Mas Rosan kan datang ketemu Ibu. Dua kali itu. Dua kali itu. Halal jam 11. Halal paginya, terus sorenya dipanggil lagi suruh ketemu. Sorenya datang lagi? Iya, siang menuju sore itu datang lagi ke sana. Terus kita tanya dong, lo ngomong apaan aja San? Enggak, Ibu cuma cerita aja masalah sejarah. Oh, menarik sekali. Kita kan kepengen tahu nih ada bocor. Enggak, ternyata cerita sejarah. Nah, cuman di situ adalah sedikit-sedikit menyinggung-nyinggung Solo lah. Gitu kan. Jadi ternyata Solo itu Jokowi. Solo itu Pak Jokowi. Harus jelas soalnya Bang. Solo banyak sekarang. Pak Jokowi dan anaknya, juniornya. Solo sejarah dan Solo itu ya Benny Murdani harusnya. Ya. Nah, jadi
Jadi memang bahwa aromanya Mas Hasto itu bukan murni hanya Mas Hasto. Jadi sampai ke Ibu juga ada sedikit, cuman tonnya nggak se-vulgar itu. Oh, berarti nuansa Ibu hari ini adalah nuansanya yang dibangun atau ditampilkan oleh Mas Hasto, kesimpulan Anda? Enggak, itu kan saya cerita habis Lebaran. Kan ini kan udah beberapa minggu setelah Lebaran. Ya artinya memang faksinya yang Korea Selatan ini belum terlalu kuat pada waktu itu. Nah kan kita masih ada 6 bulan ke depan. Itu pertama. Kalaupun akhirnya menuju ke selatan, pertanyaannya apakah K4 ini mau mengakomodir juga? Itu kan K4 tuh bahasa pemain, bahasa normal manusia ini. Kubunya Pak Prabowo. Gitu K4. Habis ini Kertanegara 4. Habis ini Senopati, Gunawarman, semua jalan nih kan. Ya jadi ke situ. Nah ini menariknya di situ sih sebenarnya. Boleh sedikit. Bu banyak, Anda banyak. Jadi tadi ada perbincangan kita posisi PD Perjuangan, gitu ya. Apakah di pemerintahan atau oposisi kan begitu. Yang pasti PD Perjuangan sudah punya pengalaman menjadi pemerintah, yaitu masa Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo ada pemerintahan PD Perjuangan. Kenapa? Karena PD Perjuangan atau Joko Widodo jadi presiden karena PD Perjuangan. Itu nggak bisa dinafikan. Bahkan visi misi dan nawacita disusun di PD Perjuangan. Boleh jadi ikut terlibat waktu nyusun tersebut. Artinya ini adalah pemerintahan PD Perjuangan. Dan kemudian kita lihat masa SBY. Dua periode jadi oposisi. Jadi artinya bagi PD Perjuangan tidak masalah dari sudut pengalaman. Dan mereka sangat diakui oleh masyarakat apakah di oposisi atau di pemerintahan. Nah konteksnya sekarang adalah kita lihat tadi teman-teman menteri mengatakan bahwa hubungan relasional antara Megawati dan Prabowo tidak terganggu itu, gitu ya. Dan kalau kita lihat selama pemilu yang melakukan diduga kecurangan itu saya melihat tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang menggelontorkan daripada bansos itu siapa? Ya temannya presiden kali gitu ya. Nah ini jadi semua pergerakan yang ada itu sebenarnya boleh dikatakan tidak Prabowo yang melakukan. Dan kemudian relasional antara Prabowo dan Megawati sangat baik. Memang kalau kita pakai hubungan antar pribadi, bahwa memang hubungan antar manusia itu kadang menghangat, kadang mendingin, cooling dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak pernah ada hubungan yang putus antara Prabowo dan Megawati. Megawati kan salah satu tokoh yang berperan ketika Prabowo kembali ke Indonesia. Saya kira gitu harus kita akui. Nah hubungan mereka berdua ini sangat baik sekali. Sekalipun ada kadang-kadang menghangat dan mendingin gitu ya. Nah namun tidak pernah terbakar. Kalau terbakar berarti putus gitu ya. Pak Jokowi? Nah, tunggu dulu. Berarti ada sosok tertentu yang memang ada terbakar hubungan itu. Dan itu tidak gampang mengendalikan. Saya tidak mau sebut namanya. Kasih cepat dulu. Udah. Belum. Nah oleh karena itulah maka PDI Perjuangan kalau saya melihat bisa saja nanti bagian dari pemerintah karena memang hubungan relasi dengan Pak Prabowo tidak ada terganggu. Dan saya berpendapat sebagai seorang menteri gitu ya, bahwa sebaiknya bisa saja bergabung. Dengan demikian maka Prabowo lebih kuat lagi, tidak ada lagi dua tokoh yang matahari bersinar. Karena ketika PDI Perjuangan masuk, sosok tertentu akan keluar. Pak Jokowi. Akhirnya. Tapi kan wakilnya Pak Prabowo, Mas Gibran. Baik. Itu anggota tubuhnya Pak Prabowo. Baik, ya betul. Bagian dari pimpinan daripada Prabowo. Dengan demikian bisa enggak kalau tugas atau jabatan wakil presiden itu sangat tergantung dalam tanda kutip ya adalah belas kasihan daripada presiden. Ya tugas hanya meresmikan, menutup acara misalnya. Bahasa dari kampung kan kau duduk aja lah, kau di situlah. Bisa. Ban serep. Ya, ban serap gitu ya kalau sesuatu yang terjadi. Kalau tidak terjadi, ya bisa saja habis satu periode dia habis di situ juga. Jadi oleh karena itu saya kira sangat tepat perlu dipertimbangkan. Bahwa? PDI Perjuangan bagian dari pemerintahan yang akan datang supaya memang Prabowo semakin kuat. Ini berarti Korea Selatan nih beliau. Semakin kuat. Kalau tidak dua matahari bersinar nanti. Main teman-teman saya aja. Jadi sebenarnya kalau bagi PD Perjuangan ya. Bang, izin bang. Bagi PD Perjuangannya kita lanjutkan supaya paten dan panjang usai jeda. Kami akan kembali. Usai jeda.
Oke, kita kembali lagi di rapat kabinet bayangan, kita ke Bang Masinton dulu. Sudah sebaiknya tadi bahwa PDI Perjuangan ada di dalam. Itu sebaik-baiknya. Pertanyaannya dulu. Jadi yang saya Di KTA-nya Bang Masinton ini Koreanya utara atau di MZ ini Bang Masinton? Iya, tadi lupa Gus Ipang kan Korea Utara tadi Mas Hasto dan Mas Ganjar ibaratnya gitu. Korea Selatan siapa tadi? Mbak Puan, Bang Pacul. Ada satu lagi Emrus Yobi, demilitary zone ini kan. itu hebat dari PDI Perjuangan, dinamika politik dalam PDI Perjuangan itu memang sangat ini ya. Ketika keputusan diambil itu semua tegak lurus di situ. Nah artinya apa? Yang saya pahami dalam sikap politik ya PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati gitu ya, bahwa selalu menempatkan konteks kedaulatan rakyat, demokrasi itu di atas dari persoalan kita ikut dalam pemerintahan atau tidak. Ibu Megawati tidak akan ngambil jalan ya berada dalam, meskipun ditawari dalam pemerintahan, kalau pemerintahan itu kemudian dia mengabaikan prinsip-prinsip yang secara nilai ya, nilai demokrasi, kerakyatan diabaikan. Nah, bagi PDI Perjuangan tentu ya yang utama itu adalah bagaimana politik itu sebagai sebagai sarana untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tadi, memperjuangkan hak-hak rakyat tadi. Artinya kalau saya melihat apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, yang utama pasti yang dinegosiasikan pertama itu adalah bagaimana kita mengembalikan reformasi dan demokrasi yang hari ini sudah buram, gitu loh, yang saat ini buram. Nggak mungkin dong kita kemudian mengabaikan prinsip-prinsip reformasi demokrasi, apalagi yang dia harus berbasis pada konstitusi kita ya sebagai sebuah bangsa. Kemudian kita mengabaikan ini semua, kita ikut dalam kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip reformasi dan demokrasi ini. Tapi kata Bang Emrus lebih bermanfaat PDI Perjuangan kalau ada di dalam. Biar tidak ada matahari lagi. Lah iya, artinya bahwa ya kalau mau di dalam pemerintahan, terus kemudian kita menafikan demokrasi ini, ya kalau di dalam pemerintahan ya artinya kita harus dalam posisi memperjelas garis arah reformasi dan demokrasi kita kembali. Tidak mungkin kemudian kita membiarkan ya demokrasi yang sudah buram ini. Demokrasi kita mengalami keburaman nih hari ini. Ini harus kita buat terang kembali. Artinya bahwa kalaupun PDI Perjuangan kemudian di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, prinsip-prinsip reformasi demokrasi inilah yang menjadi landasan utamanya, bahwa partai didirikan bukan untuk sekedar berkuasa, tetapi partai dia mau berkuasa tidak berkuasa ada nilai yang diemban. Nilai politik apa? Kerakyatan, keberpihakan. Ya itu. Bang izin, tapi kalau kata Prof. Emrus tadi, satu-satunya jalan quote unquote ya, untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi dari Pak Prabowo adalah dengan masuk ke barang ini ke dalam. Ya itu kan nggak, itu kan maunya sana, tapi kan maunya sini belum. Ini kan ibaratnya gini, kayak nilai tukar rupiah nih lagi anjlok. Pada waktu kita ngomong 1 bulan 2 bulan lalu mungkin PDIP nilai tukarnya masih bagus. Sekarang kan enggak, terkoreksi. Karena iya jauh. Saham-saham terkoreksi ya. Terkoreksi sekali. Jadi memang fluktuasinya terlalu ekstrim sekarang ini. Kenapa? Karena gini, kan kalau KIM ini, Koalisi Indonesia Maju ini, kalau tanpa yang lainnya cuma 4 partai itu taruhlah 44% misalnya. Nama koalisinya aja udah kayak Korea ya, KIM ya. KIM, sengaja dipilih itu. Nah, KIM ini 44%. Dengan misalnya masuknya Nasdem dan PKB ke situ, itu kan sudah ketambahan 20% lagi. Kan jadi udah 64% taruh. Udah nggak butuh lagi. Gus Ipang izin, Pak Jokowi ini hanya menyisakan 1 PKS loh di luar. Ini kan kalau kita bicara rujukan dan Pak Prabowo adalah wajah dari keberlanjutan Pak Jokowi. Dan artinya style-style Pak Jokowi mungkin akan dilanjutkan. Dan harusnya lebih besar daripada itu. Exactly, Pak Jokowi hanya menyisakan PKS aja di luar barang ini. Loh, kan waktu itu kan masih akur. Sekarang kan enggak. Ini nggak bisa, bapernya ini akut. Jadi tidak semudah itu. Jadi 64% sudah lebih dari cukup untuk
menjalankan pemerintahan ini ke Tapi depan. ada konsekuensinya. Artinya bahwa kalau misalnya PDI Perjuangan ada di luar dengan kalkulasi seperti itu, pertama yang tambahkan ada dua partai, Nasdem sama PKB. Ini pasti kepentingan yang harus disuapi ada dua kekuatan politik. Iya. Dibanding dengan masuknya PDI hanya satu, kan begitu. Dan kemudian PDI Perjuangan dia punya suara terbanyak loh sekarang. Di tengah guncangan tersebut mereka bisa menjadi pemenang. Dan kemudian relasional daripada Prabowo sama Megawati begitu bagus. Nah, terus terang saya berpendapat kalau andaikan tergantung ya PDI Perjuangan ambil garis karena beliau menjelaskan tadi adalah bukan persoalan di luar atau di dalam, tapi sejauh mana membuat demokrasi ini menjadi terang. Nah, kalau memang PDI Perjuangan masuk secara psikologis politik, salah satu di situ tokoh akan keluar dengan sendirinya. Siapa itu? Ya, yang Anda sebutlah tahulah itulah. Nah, Menurut oleh saya- karena itu, tapi kalau dibiarkan bahwa PDI tidak masuk, maka akan dua matahari bersinar di sana. Karena ada kemungkinan, dan itu sudah diwacanakan di ruang publik, bahwa dia akan memimpin daripada koalisi tersebut. Saya terus terang mengatakan, jangan sekali-sekali Prabowo menyetujui ada sosok tertentu memimpin koalisi. Karena dua matahari bersinar. Oleh karena itu, pimpinan koalisi harus di tangan Prabowo. Kan ada wacana itu muncul kan, bahwa partai pendukung dipimpin oleh satu orang. Barisan Nasional. Iya, Barisan Nasional dipimpin oleh sosok tertentu. Itu akan menjadi duri bagi Prabowo. Kenapa? Dua matahari bersinar gitu loh. Dan obat dari duri itu adalah PD Perjuangan masuk. Dengan masuknya PD Perjuangan, maka bargaining position Prabowo justru lebih baik lagi. Tadi kan dibilang karena PDIP itu partai terbesar, makanya dibutuhkan masuk. Kalau salah satu diantaranya. Ya, kalau saya melihat justru kebalik, justru karena PDIP terbesar itu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas Kim ke depan. Loh iya dong. Gimana coba Oh. Apa itu Kim itu? Kim itu apa itu? Koalisi Indonesia Maju. Ini A1 kan nih, A1 kan nih. A0. Jadi kalau ini kan kita ngelihat partai terbesarnya di situ Golkar. Ya, kan? ya, Taruh betul. kursinya sekarang hampir 16 misalnya. Ya. Kursi suara ya. Tidak begitu jauh dengan Gerindra. Lebih dekat sama PDIP lebih tepatnya. Jadi kalau masuk PDIP kan artinya nanti yang terbesar adalah PDIP. Ya. Nah, lebih susah ngatur satu yang besar daripada dua yang menengah. Artinya Golkar nggak jadi ketua kelas lagi tuh di situ karena paling gedenya PDIP. Bukan cuma Golkar sekali Anda. Bukan cuma Golkar. Gerindra pun juga sama. Iya kan? Terus kalau misal nanti ke depannya akan lebih gampang ngancem-ngancem. Gua nggak suka nih begini. Gua mainin kursi di parlemen, kan lebih berbahaya. Kalau PDIP masuk satu tapi besar. Iya kan? Lebih gampang dua tapi tanggung. Lebih banyak untungnya apa ruginya? Kalau Pak PDIP Prabowo. gabung. Kalau masuk nih untuk Kalau bagi saya stabilitas, pribadi, untuk menjalankan program-program, untuk melanjutkan keberlanjutan. lebih susah menghandle PDIP daripada dua Nasdem dan PKB. Kalau menurut saya. Kenapa? Pertama, sudah 2 tahun Pak Prabowo minta waktu ke Bu Mega. Nggak dapat. Itu kan gampang. Muhaimin, Mas Imin ini begitu selesai. Sepupu Anda ini ya. Sepupu saya. Begitu selesai KPU, langsung ke DPP. Segitu mudahnya. Segitu mudahnya juga Caimin habis acara besoknya deklarasi sama Nasdem. Ya jadi itulah namanya Caimin. Jadi ya begitu. Bagi saya lebih fleksibel. Bang Surya sama aja. Habis udah diketok, langsung besoknya ketemu sama Pak Prabowo. Kita udah lama Simple bersahabat. itu. Kita sudah lama bersahabat. Pak Prabowo datang dijemput di depan mobil. Mas Anies jalan dulu ke dalam baru ketemu sama Pak Surya. Nah itu. Nah, artinya dari situ sudah kelihatan bahwa betapa mudahnya. Nasdem ini kan bin Golkar. Bin Golkar. Keturunan Golkar. Iya. Kalau dihukum nih junto ya. Gerindra juga sama, bin Golkar juga. Jadi ini semua nafasnya semua sama. Iya kan? Nah tapi kalau PDIP ini kan enggak. Bagus juga istilah. Iya. Jadi itulah. Jadi Kenapa nggak binti, Gus? belum. Nanti seksis kok. Lagi aduh. Jadi ke situ. Bagi saya memang sekarang posisinya PDIP bisa tuh ada yang utara sama yang selatan. Tapi bagi saya nilai tawarnya sudah drop. Karena yang ini udah 64%. Kita pikir ini ngapain? Jangan-jangan terlalu gede Bang, susah. Anda pemenang pemilu loh. Dianggap drop loh sama kawan. Jadi gini loh ya. Politik itu nggak bisa dihitung itu tadi. Politik itu bukan dihitung dalam angka-angka pragmatis seperti itu. Ketika hasil pemilu 2004,
2009 gitu ya. Itu jelas kok. Artinya apa? Bahwa mau PDI Perjuangan sendiri juga dia punya sikap sendiri. Nah, di situ Gus Ipang, bahwa artinya membaca PDI Perjuangan itu, politik itu bukan sekedar kekuasaan, jauh dari itu, Pak. Artinya kita pernah sendiri, ya, kita bersekutu dengan rakyat. Bahwa hari ini, ya, dalam konteks hari ini menurut saya ada perjuangan besar tentang bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia hari ini yang sudah mengalami pemburaman ini, untuk kita bisa buat terang kembali. Nah, jadi artinya apa? Bahwa bagi PDI Perjuangan, mau di dalam kekuasaan pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang utama adalah rakyat tadi, Pak. Setuju. Nah, sekarang bagaimana kita mau menjelaskan kalau hari ini siapa yang akan menyuarakan tentang kehendak rakyat tentang demokrasi, keadilan, dan lain-lain sebagainya tadi itu. Ini udah Korea Utara ini ya. Nah, artinya ya enggak juga. Sorry Bu, bahwa nanti PDI Perjuangan itu tadi saya mau jelaskan, mau di luar mau di dalam pemerintahan, ada yang utama di dalam prinsip politik tadi itu, bukan sekedar bagi-bagi jabatan tadi ya Pak. Dan PDI Perjuangan selalu konsisten di situ. Disitulah saya membuat bahagia berjuang bersama PDI Perjuangan, karena ada nilai yang diusung dan diperjuangkan di sana, bukan sekedar politik jabatan, kekuasaan. Itulah politik. Artinya apa? Tugas partai politik itu harus memberikan satu edukasi, memberikan satu pemahaman dan kesadaran kepada rakyat bahwa politik itu bukan sekedar jabatan dan kekuasaan, gitu loh. Oke, kita ke Menteri Agama. Apa tafsirnya perdebatan ini? Tadi kata yang mulia Emrus Yombing ini, ya kan yang lebih cocok jadi lawyer, kupikir daripada jadi ahli komunikasi ini tadi stylenya ya. Itu PDI masuk ya kan supaya bisa berkontribusi dan mengurangi pengaruh Jokowi sekaligus menyelamatkan Pak Prabowo dari potensi matahari kembar. Dua matahari kembar. Dua matahari kembar. Sementara Gus Ipang tadi bilang, PDI itu valuasinya udah drop ya kan. Sementara Bang Mas Hinton bilang ini yang penting mau dalam mau luar, yang penting rakyat. Demokrasi. Ya saya kira semuanya sangat tergantung kebutuhan Prabowo Subianto. Ini kan bukan hanya soal pertemanan tapi juga soal kenyamanan. Jangan-jangan misalnya Pak Prabowo ini kenapa misalnya punya interest untuk bertemu dengan Megawati, ingin mengajak berkoalisi, ya karena memang agak rumit menghadapi PDIP kalau berada di luar kekuasaan, Pak. Ini kecil-kecil cabai rawit, anggaplah begitu. Apalagi cabainya udah gede, apalagi cabainya gede, pemenang pileg. Kalau di luar kekuasaan, tiap hari konferensi pers, repot, Pak. Dulu di zamannya SBY, kan PDIP tidak terlampau kuat secara signifikan. Tapi kan SBY kerepotan juga menghadapi bagaimana Bang Mas Hinton, kemudian aktivis-aktivis teman-teman PDIP yang lain tiap hari itu memprotes kebijakan-kebijakan politik SBY. Gak happy dan mereka berpengalaman. Listrik aja naik sekali doang kan waktu itu kan. Betul. Dan setiap saat mereka itu konferensi pers dan gelar spanduk di semua institusi-institusi pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Bisa dibayangkan dengan PDIP sebagai partai pemenang pileg berada di luar, nyalak setiap saat, konferensi persnya bukan hanya melampaui sholat 5 waktu itu, tiap saat itu repot juga sebenarnya. TikTok belum ada lagi. TikTok, apalagi sekarang TikTok dipotong macam-macam. Jadi Anda nggak setuju dong valuasinya udah drop habis-habisan? Memang kalau ukuran kekuatan politik parlemen valuasinya turun, tapi secara kualitatif, kualitas sebagai oposisi, PDIP nggak ada yang meragukan, Pak. Dan menurut saya oposisi yang cukup teruji dan konsisten, berani nyalak sekalipun suaranya tidak kuat saat itu di zaman SBY, ya PDIP, Pak. Nah, PKB dan Nasdem ini belum punya riwayat menjadi oposisi dan tangguh, Pak. Belum punya riwayat yang tangguh. Belum pernah berpanas-panasan di luar parlemen. Nasdem bin Golkar ini tadi ya. Nah, Nasdem bin Golkar, PKB bin apa dong? Bin Nahdlatul Ulama nggak akur sama ketum PBNU. Repot, Pak. Dan bahkan PKB di 3 pemilu terakhir di barisan pemenang terus kan? Betul, karena ya kalau misalnya PKB ataupun Nasdem, ya oposan-oposan yang sebenarnya kekuatan politiknya mungkin sudah bisa ditakar sejauh mana.
fragmentasi dan kekuatan politik mereka di bawah. Tapi kalau PDIP ini kan berjejaring kekuatan politiknya, Pak. Dan itu terbukti 10 tahun ketika berada di luar kekuasaan. Oleh karena itu saya melihat bagaimana sebenarnya style dari politik Pak Prabowo. Jangan-jangan PKB oke bagi Pak Prabowo, Nasdem oke, PDIP juga oke, Pak. Disatukan ini kawan semua. Tapi gini Pak Menteri, untuk tadi analisanya yang mulai Emrus Yombing ini masuk untuk mengurangi beban Pak Prabowo akan potensi matahari kembar dari Pak Jokowi. Gimana menganalisa itu? Saya kira tidak. Paling paten dijawabnya usai jeda. Aduh. Kita akan bicara relasi Pak Jokowi itu dalam variabel ini usai jeda. Tetap bersama kami. Ya, masih di rapat kabinet bayangan, kita lanjutin dulu tadi analisanya dari Pak Menteri Agama, tafsirnya seperti apa. Mengurangi beban Pak Prabowo akan potensi matahari kembar. Bener apa enggak tuh? Yaitu Pak Jokowi. Ini belum gabung aja baru, apalagi udah disingkirin. Ini gimana sih logikanya nih? Ya saya kira memang tak perlulah memasukkan PDIP hanya sekedar ingin mengurangi pengaruhnya Jokowi di kabinetnya Prabowo ya. Karena memang ada kecenderungan secara alamiah presiden secara perlahan yang akan berakhir masa jabatan politiknya, memang aura politiknya mulai meredup, Pak. SBY di periode kedua, 6 bulan, 7 bulan sebelum berakhir, orang sudah banyak datang ke Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu saat itu. Per hari ini, ketika Prabowo ditetapkan sebagai presiden, orang melihat kiblat politiknya bukan lagi istana, tapi Kertanegara. Jadi nggak perlu ada instrumen lain sebenarnya, hanya sekedar untuk mengurangi bagaimana kuatnya Pak Jokowi pengaruhnya dalam kabinetnya Pak Prabowo. Menurut saya Prabowo itu adalah pemimpin kalau sudah ditetapkan sebagai presiden paling susah untuk dikendalikan dan diintervensi oleh siapapun. Prabowo berbeda dengan Jokowi 2014. Prabowo hari ini cukup powerful. Dukungan parlemennya 44%, kemudian ketua umum partai, jaringan politik nasional dan internasionalnya teruji. Jokowi waktu 2014 nggak punya itu, bukan ketua umum partai. Yang mengendalikan partainya masih Megawati Soekarno Putri. Jaringan politik nasionalnya juga tidak terlampau kuat, karena dianggap sebagai newcomer. 2 tahun di Jakarta, tiba-tiba jadi presiden. Apalagi luar negerinya. Apalagi luar negerinya. Dan yang ketiga saat itu parlemennya remah, di bawah 40%. Oleh karena itu di tengah kekuatan yang cukup berlimpah, sebenarnya Prabowo ini cukup lebih nyaman sebenarnya dan lebih bebas untuk memutuskan siapa partai politik mau bergabung ataupun tidak. Di luar hal-hal yang disampaikan oleh Pak Menteri kita Menkominfo soal PDIP yang mungkin akan menimbulkan gejolak internal, PDIP ini kan ibarat orang ya ngajak orang kaya, Pak. Ini PDIP punya segala-galanya, pengalaman punya, kekuatan partai punya, pemenang pileg juga punya. Justru saya khawatir partai-partai yang lain tuh nggak happy, Pak, dengan adanya PDIP. Ini partai bonafit, bos. Ini partai bonafit. Bukan pada Prabowo-nya yang nggak nyaman, tapi partai-partai pendukung Prabowo-nya. Nah ini kan Pak Jokowi kayaknya nadanya udah bukan PDI lagi katanya. Ya bukan nadanya, Pak. Sudah wassalam. Ini benar-benar nih ya. Karena Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun ini juga sudah bilang bahwa kini katanya partainya ini nggak lagi memikirkan soal status keanggotaan dari Presiden Jokowi dan keluarganya di partai. Bahkan menyatakan bahwa Jokowi ini adalah bagian dari masa lalu dari partai. Meskipun memang Jokowi dan keluarganya tak pernah mengembalikan kartu tanda anggota kepada partai. Dirinya juga menyebut bahwa partainya ini menjaga yang namanya etika dan kehormatan Jokowi sebagai presiden. Jadi menurutnya keputusan tidak memecat atau mungkin menarik mintain tuh KTA-nya dikembaliin itu ya itu udah lebih kepada etika aja lah ya. Kita dengerin nih pernyataannya. Dengan tindakan Pak Jokowi dan termasuk anak-anaknya, anak-anak mantunya seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai. Kita berpikir hari ini dan masa depan. Itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus kita pusing juga. Tidak usah perlu orang begini. Saya dapat telepon banyak dari struktur di bawah ya, termasuk teman-teman partai. Kok kami yang anggota biasa orang kecil di bawah ini kalau mendukung si calon yang bukan dari PDI Perjuangan langsung dikasih peringatan, dipecat, ya sudah saya sampaikan. Memang
bukan diskriminasi tapi pemberlakuan yang sedikit berbeda di situ. Kenapa berbeda? Karena Pak Jokowi itu adalah kader yang mencapai tingkat tertinggi menjadi presiden, dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan beliau. Tapi kalau beliau sendiri bersikap keluar dari partai, ya sudah, biar saja. Itulah pilihan beliau dan kita harus hargai. Jadi mungkin bisa diartikan karena extraordinary nih kadernya, jadi tanpa harus ditarik KTA-nya atau mengembalikan, tapi dengan sikapnya sudah bisa ditafsirkan gitu ya, time to move on. Nah ini langsung direspon ya Pak Presiden Jokowi, yang begitu ditanya mengucapkan terima kasih saat menanggapi pernyataan dari Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader dari PDI Perjuangan. Kita dengerin. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Iya, terima kasih. Kalau Pak Jokowi kan bilangnya ya terima kasih, oh nggak pakai tangan, terima kasih langsung pergi gitu. Kalau Mas Gibran bilangnya ya nggak apa-apa, kata Mas Gibran gitu. Harusnya tadi teman-teman wartawan setelah tanya Pak Jokowi kan di belakangnya ada Pak Pramono Anung kan. Ya. Nah itu biar ditanya Ada konfirmasi. Terlalu teknis jurnalis ada. Ya, harusnya kalau gue jadi wartawannya bertugas. Ya itu makanya. Gue tanya Pak Jokowi bilang, Mas Pram gimana? Itu kan biar langsung jawab-jawaban ya. Mantan sekjen Anda. Gimana? Coba. Siapa dulu nih? Menteri Agama mungkin ya. Di Fredo. Agama dulu. Yang mana? Jokowi dengan PDIP. Ya udah nggak ada apalagi partai yang mau lagi. diperbincangkan. Stateless ini. Ini Pak Jokowi. Wassalam, Pak. Bukan. Wassalam itu lebih kuat ya. Dalilnya ketimbang goodbye. Wassalam ini, Pak. Dengan situasi kayak gini, menurut Anda Pak Jokowi akan mengambil langkah seperti apa dengan situasi yang udah wassalam yang lebih kuat daripada goodbye ini? Kalau mendengar statement Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu ingin pulang kampung ke Solo, bermain dengan cucu, udah itu aja. Itu jauh lebih baik menurut saya. Dan tidak ngurusin politik elektoral. Tapi kalau berpikir bagaimana pengaruh politiknya biar tetap kuat dan stabil, ya tentu harus bergabung dengan salah satu partai politik yang kuat dan besar. Jadi exit skenario untuk tetap menjadi bintang yang bersinar dan diperhitungkan adalah harus bergabung dengan partai politik gitu. Ya, partai politik besar tentu saja, bukan partai politik kelas menengah ke bawah. Siapa yang kira-kira cocok dengan stylenya Pak Jokowi? Kan selama ini yang dikaitkan dengan Jokowi kan kuning, Golkar. Langsung lirik. Cuman persoalannya apakah posisinya sebagai apa kita tidak pernah tahu. Karena kalau bicara tentang Ketua Umum Golkar, rasa-rasanya DPD daerah kan menunjukkan soliditasnya kepada Pak Erlangga. Mereka tegak lurus kepada Pak Erlangga dan ingin mengaklamasikan dukungan mereka untuk terus menjadikan Erlangga sebagai Ketua Golkar untuk yang ketiga kalinya. Itu kan penolakan secara halus. Siapapun yang ingin jadi ketum dari luar untuk posisi Golkar rasa-rasanya agak sulit. Termasuk Pak Jokowi? Termasuk Pak Jokowi. Sudah mulai mengeras itu DPD kemarin yang kumpul di Bali. Kecuali bergabung dengan Golkar dalam posisi yang bukan ketua umum. Entah Dewan Pembina lah, Dewan Pertimbangan lah, Dewan Kehormatan dan seterusnya. Kalau masih bisa dibina. Kalau masih, kan begitu jalan ceritanya. Bener nggak Kan sebenarnya ada banyak cara ya sebenarnya kalau jadi Pak Jokowi. Saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sunset, iya, tapi tidak secepat itu, ya kan? Jadi kenapa? Pertama ada Mas Gibran di situ, ya, jadi alias Samsul. Jadi ada Mas Gibran di situ. Yang kedua adalah bahwa ini kemenangan Pak Prabowo ini karena kontribusinya Pak Jokowi juga ada. Disitulah kenapa ada beberapa posisi tertentu yang memang Pak Jokowi masih minta supaya ini bagian daripada reimburse-nya lah kira-kira. Legasinya untuk dipertahankan. Nah di situ dan Pak Prabowo tampaknya akan mengabulkan itu. Kontribusi Pak Jokowi itu Pak Prabowo, kemenangan Pak Prabowo itu juga ada atau sangat besar? Oh sangat besar, sangat besar. Kalau bahasanya Adipri ini ada hadiah dari Jokowi. Ya, kan bukan cuma Pak Prabowo yang menikmati, Golkar pun juga menikmati. Jadi strateginya Pak Erlangga pada waktu itu mendekat ke Pak Jokowi itu lumayan ngefek lah. Nah, tapi juga tidak segampang itu untuk Pak Jokowi langsung masuk ke Golkar. Kenapa? Nggak menguntungkan juga buat Pak Jokowi. Kalau sebagai ketum, ya kan. Tapi kalau sebagai mungkin salah satu ketua dewan segala macam, itu mungkin menurut saya lebih masuk di akal. Kok nggak menguntungkan untuk Pak Jokowi, Gus? Bukannya jadi punya bargain yang lebih besar ketika Pak Jokowi menjadi ketum dibanding Pak ketua Jokowi dewan yang lain? Beyond itu kalau saya melihatnya. Ngerti nggak?
Jadi nggak bisa terus ujuk-ujuk kayak begitu, bukan stylenya Pak Jokowi juga. Ya. Pak Menteri Agama ini bahasa penolakan atau bahasa penerimaan nih kalau tadi? Disuruh balik. Nah, tapi jangan lupakan yang ketiga, bahwa ini ada satu kapal baru yang apapun namanya kan bisa aja dibikin. Apa itu? Ya kalau di Malaysia kan ada Barisan Nasional. Nah, kalau di sini kan kita kan nggak tahu. Apapun namanya, artinya bahwa ini mengarungi bahtera barang-barang yang Pak Jokowi ada di situ. Kita tidak akan pernah tahu. Ya, tapi itu tadi kata-kata Gus Ipang tuh menyentuh saya juga tuh. Pak Jokowi itu beyond itu. Berarti nggak itu. Oke, kita break dulu lah. Sebelum kita nanti minta tanggapan nih, gimana? Seberapa besar potensi ada tadi ala-ala di Malaysia Barisan Nasional yang tadi udah di-cut duluan kan? Dan Pak Jokowi ini betul, kalau dalam kewarganegaraan sebelum dipanggil pulang oleh Pak Prabowo, gantian kan dulu Pak Prabowo dipanggil pulang oleh Bu Mega, ini Pak Prabowo ngambil pulang Pak Jokowi. Stateless ini, nggak punya partai kalau dianggap sudah pisah dari KTA-nya Bang Mas. Mainkan dulu breaknya Dinda. Kita break dulu biar gua nggak lama-lama. Oke, abangku. Emrus Yomin yang bukan sarjana hukum ini gimana melihat dinamika Pak Jokowi dalam pusaran ini juga? Tadi Anda bilang kalau PDI masuk ke Pak Prabowo, Pak Jokowi akan otomatis out. Tapi lupa, di dalam masih ada Pak SBY. Aduh, jadi masuk ke Bu Mega ini kan? Buat edisi minggu depan beliau lebih cocok Menteri Kesehatan. Hidup sehat cara si Hombing. Cara Hombing. Kalau misalnya bicara tentang SBY dan Jokowi beda. Artinya bahwa ketika kepemiluan tadi kan lebih cenderung kepada peran Jokowi dan keluarga gitu ya. Sementara SBY kan tenang-tenang saja hanya masuk sebagai partai koalisi gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan dan itu tidak apple to apple. Baru kemudian adalah bagaimana kalau Jokowi menjadi pemimpin atau katakan pemimpin Golkar sangat jauh kemungkinan. Pertama, jauh kemungkinan tuh mungkin apa enggak? Kalau boleh sampai mendekati zero deh, mendekati nol gitu ya. Kalau kita katakan nol kan nanti kehendak Tuhan gitu kan. Kenapa saya mengatakan itu? Bahwa menjadi pemimpin di Golkar itu harus 5 tahun menjadi kader gitu ya. Itu kan bisa berubah-ubah. Tunggu dulu, kalau itu dirubah berarti sama saja merubah konstitusi lagi kan? Konstitusi anggaran dasarnya. Iya loh, masa terus ada sesuatu perubahan konstitusi gitu kan, kemarin perubahan konstitusi. Maka Gibran masuk kan? Jadi masuk lagi dia, berubah lagi konstitusi. Kalau kata haters 0103, MK aja bisa apalagi cuman Golkar. Nah, artinya persepsi publik tidak baik. Ketika mereka masuk kepada suatu unit atau katakanlah organisasi merubah anggaran dasar atau merubah konstitusi. Meskipun dia menang. Maka nggak usah heran kan ada yang mengatakan kan anak haram konstitusi gitulah kan. Jadi tidak baik. Baik buruk itu moralitas. Oleh karena itulah maka sangat kecil kemungkinan berada di posisi itu. Dan kemudian saya setuju tadi disampaikan bahwa Golkar itu tetap ingin Airlangga untuk memimpin. Dan salah satu tokoh senior Golkar dari kampung halaman saya itu mengatakan bahwa siapa? Ya adalah kampung halaman saya itu. Jenderal Luhut. Nggak usah lah disebutlah dulu lah. Mengatakan begini, tidak boleh orang intervensi atau campur-campur kepada partai kita. Itu sinyal juga. Wah, abang nggak lihat pas terakhir tidak boleh gitu. Jadi oleh karena itu saya pikir bahwa Joko Widodo akan masuk ke sana sangat kecil dan tidak baik bagi Joko Widodo sendiri dan tidak baik juga bagi Golkar. Dan Golkar adalah partai yang sangat berpengalaman loh dalam politik. Tapi kan begini Bang, makanan yang kolesterolnya tinggi itu biasanya lebih enak Bang. Oh begitu ya. Tapi jadi terus Pak Jokowi yang dianggap stateless ini di mana? Karena hampir tadi kalau kata Bang Masinto di belakang hampir mustahil balik ke Solo. Wong anak cucunya di Jakarta wakil presiden. Satu lagi di Sumatera Utara. Ada juga mau dibawa artinya juga dia tanpa partai. Sebenarnya harapan dia kemarin kalau PSI masuk. Itu kan? Iya ini kan udah nggak ada. Nggak ada. Sebut yang ada aja. Yang ada aja Bang. Untuk posisi di partai sudah boleh dikatakan mendekati nol lah. Mau ke partai mana? Nggak ada lagi. Demokrat nggak mungkin. Nasdem nggak mungkin. Dan partai-partai lain. Golkar
saya kira tidak akan mau. Masa pesona Pak Jokowi nggak diperebutkan oleh partai-partai ini? Bintang bersinar, approval rating. Karena kemarin itu dia punya power. Setelah diputuskan di KPU, sekarang presiden yang akan datang adalah Prabowo dan Gibran, dan Prabowo sebagai nakodanya, itu kan semakin redup. Istana semakin redup, semakin bercahaya adalah Kertanegara ya. Keempat tadi. Saya kira itu suatu realitas politik. Jadi sehingga nggak usah heran orang nanti akan ke sana. Karena apa? Di mana ada kekuasaan itu orang akan lebih cenderung ke sana. Jadi kata teori politik juga demikian ya. Bahwa ketika dia punya power, dia akan mendekat. Begitu power itu sudah menurun, orang kan lama-lama meninggal. Bahkan mulai hari ini, saya pikir orang tidak merujuk lagi ke Istana Negara. Sudah mulai bergeser merujuk ke Kertanegara. Demikian. Wih, paten juga Bang ini. Sampai speechless ini Presiden negara. Agak lain juga Bang ini. Kita geser dulu lagi mikir terpesona sama rhymingnya. Bisa kepikiran di tempat itu. Memang kalau dari suku Batak ini mengkritik pun merdu. Harusnya sih ya. Ini mau pecah suara 1-2 nih sama. Ya kalau tadi ya daripada masuk partai sana, partai sini, partai sana, partai sini ya. Toh kemudian juga pengalamannya mengingkari kok gitu ya. Mending ngomong cucu. Enggak, kalau memang masih pengen menjadi sesuatu di politik tadi itu ya bikin partai politik aja. Itu menurut saya jauh lebih fair ya. Ketimbang masuk partai sana, partai sini gitu ya. Itu menurut saya jauh lebih fair bahwa ikut berkontribusi dalam proses membangun politik demokrasi tadi itu, Pak. Gimana? Pak Jokowi itu orang yang selalu berpikirnya beyond. Jauh. Keluar lagi tuh beyond. Pak Jokowi itu mikirnya jauh. Beliau sangat visioner dalam langkah-langkahnya apapun ya. Jadi menurut saya politikus tulen itu terserah mau disukai atau tidak disukai, salah satunya adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi berpikir sekarang ini, dia sudah berpikir plan A, B, C, D, E. Ya, nggak pernah yang namanya Pak Jokowi itu hanya bersandar dengan satu rencana. Nggak ada. 5-5-nya disebar langsung. Sudah. Yang mana nih pancing yang kira-kira kayaknya akan kuat. Ya kan? Ya kita nggak peduli pancing yang punya siapa, ya menurut beliau ini jalan. Jadi nggak ada cerita sekarang ini terus nggak punya apa-apa rata sama tanah. Wah enggak. Nah ini one of a kind-nya adalah justru di saat sunsetting masih nunggu sampai di ujung, ini kuat sekali nih. Betul. Dan masih 6 bulan. Betul. Dan biasanya kalau kita menikmati sore itu emang menikmati sunset ini kan Gus. Nah, iya jadi 6 bulan ini kita masih belum tahu nih, ini makanya dibikin capek. Tapi yang paling menarik adalah perbedaan dari 2019, ini yang saya agak sedikit keluar. Kalau 2019 peran relawan tuh tinggi sekali. Betul. Iya kan? Sekarang relawannya bingung bos. Mau nyantol di mana? Tadi KPU nggak ada satu relawan pun. Termasuk ada Ketum Projo tadi. Kan tadi sebagai Menkominfo. Ya artinya orang di barisan pendukung. Nggak dipindah ke depan. Sama mayor tadi dipindah ke depan. Jadi relawan sudah tidak hadir ya? Sampingnya Pak Erlangga loh. Nggak, artinya terjadi pergeseran. Kalau dulu, nah ini tadi sepakat nyambung dengan Pak Menteri Agama. Kalau dulu itu peran partai politik itu kan kalah dengan relawan. Nah sekarang kekuatannya justru adanya di partai politik. Nah ini kembalinya ruh partai politik tadi. Nah disitulah Pak Prabowo sebagai ketua umum, nah ini begitu lumayan powerful. Tapi Pak Jokowi ini juga sama, partai istana ini masih merajai ini. Nah sampai seberapa ini masih 6 bulan bos. Nggak bisa kita ngelihat dalam ini sekarang percaturan masih. Termasuk rujuk gak dengan Bang Masinton? 6 bulan ini. Saya nggak yakin ya, sudah terlalu dalam. Lukanya terlalu dalam. Jadi luka yang di Teguh Umar sama luka di Solo. Jadi agak sulit ya untuk dua-duanya luka. Luka dua-duanya. Itu jadi yang membuat ini tidak sesimpel itu. Dan yang kedua adalah pendukungnya Pak PDI Perjuangan itu juga pasti akan susah sekali. Tiba-tiba seorang Bang Masinton akan memuji-muji Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke depannya gitu. Memuji kabinet ini.
Wah ini kan kontradiktif dengan pernyataannya PDIP selama ini. Dia terlatih kok. Dia agile ini. Nah, yang oke lah sebagai anggota Komisi Keuangan DPR ini dia terlatih. Midfielder Korea ini oke lah, tapi kalau sebagai Korea Utara kan nggak gampang, Bos. Oh iya benar. Iya kan? Jadi ya bikin parade nuklir ini kan. Tapi kalau itu gampang banget bantahnya. PDIP kayaknya bisa seperti Demokrat, hanya akrab dengan Prabowo dan tidak akrab dengan Gibran tuh. Kelihatan Demokrat tuh. Dan PDIP kayaknya juga akan begitu kalau memang punya intensi untuk menjadi bagian di dalam. Tapi kan ada 3 musuhnya, bukan musuh ya, pokoknya yang tidak akrab. Ya musuh lah Bang. Ya, ada Gibran, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Waduh. Yang pas pemasuk yang terima tamu Mas AHY. Kok Mas AHY? Nah, susah juga akhirnya nggak jadi, dia tunggu depan aja. Tapi kalau SB dan AHY kan luka lamanya perlahan hilang. Sudah recovery. Ya, sudah recovery. Ya ini bukan enemy lagi lah gitu. Kalau ini luka bacok masih menengah ya. Enak sudah luka kesiram bensin pula ini. Ternyata menyembuhkan lukanya enak juga pakai seragam-seragam ini kan. Oke. Bintang-bintang ini. Sendiri ya. Adi Pre terakhir sekali, Menteri Agama. Pak Jokowi akan quote-unquote stateless-nya lama atau kira-kira dalam situasi ini apa doanya Pak Jokowi juga? Nah, saya kira begini. Kalau ingin mempertahankan pesona dan kekuatan politiknya, suka tidak suka memang Pak Jokowi harus ngambil peran di partai politik tertentu. Di luar PDIP. Suka tidak suka, memang kekuatan politik ke depan ini di bawah rezim 5 tahun yang akan datang, Prabowo dan Gibran, fungsi-fungsi ketua umum partai, elit-elit partai itu jauh lebih signifikan dan lebih penting. Yang perlu dipikirkan oleh Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden. Kalau jadi presiden enak Pak, batuk aja jadi firman, bisa jadi fatwa, bisa jadi undang-undang. Tapi kalau tak lagi jadi presiden, batuk aja nggak ada yang datang, ditanya kawan pun tak ada. Itu yang mestinya dipikirkan mulai dari sekarang. Jelang 6 bulan tanggal 20 Oktober, masa pergantian peralihan kekuasaan ya. Nah yang kedua, yang perlu diperhatikan juga, ini bukan soal bagaimana merawat stamina politik dan bergennya Pak Jokowi ya. Saya khawatir muncul fight back, bukan hanya dari PDIP, dari orang-orang dan partai-partai yang selama ini merasa terpinggirkan secara politik. Jangan dikira orang seperti HTI, FPI, dia bisa menyusup ke banyak kekuatan-kekuatan politik Pak. Karena dibubarkan itu sakit hati Pak. Mantap. Serius itu loh. Baru ini Anda ngomong sesuai tupoksi Anda Menteri Agama. Oh iya betul. Ini ahlinya udah kembali. Dan saya kira resistensi yang berbasiskan Islamisme 2 periode Pak Jokowi jadi presiden bukan tidak mungkin akan muncul setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Dan sekali lagi lawannya itu yang akan fight back bukan hanya dari PDIP. PDIP aja bikin repot satu partai. Kalau dari partai yang lain mulai muncul. Itulah yang saya kira perlu juga layak diperhitungkan. Oleh karena itu, sandaran dan bantalan politik setelah tak lagi jadi presiden itu penting. Betul, Gibran di situ jadi wakil presiden. Tapi kita tahu, wakil presiden itu layamutu walayahya. Tak mati dan tak hidup. Ada tapi tak ada. Jadi powernya nggak ada bos. Ya. Ini yang saya kira memang yang disebutkan oleh Datuk Yang Mulia Bang Emrus Sihombing ini, disebut Bang Syarif itu. Disebut Bang Syarif itu posisi presiden. Saya kira itu posisinya. Bukan hanya ingin mempertahankan pengaruh politiknya, tapi saya khawatir ada fight back yang jauh lebih besar. Itu juga dikatakan, silakan. Dan itu sejalan dengan pemikiran Pak Prabowo. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Ini juga mengutip pernyataan Pak almarhum Taufik Kemas yang dirawikan oleh Bambang Pacul. Meninggallah ketika sedang menjabat, maka akan banyak yang ngelayat. Oke, terima kasih Abang. Ya, sampai jumpa. Imam Pacul. Sampai ketemu di rapat kabinet berikutnya. Adios, ayo Dinda, kasih closing dulu.